bisa. Hai movie lovers, balik lagi di channel Baby. Terima kasih sudah klik video ini. Annyeonghaseyo. Hari ini kita akan mengulas film horor lagi karena banyak banget yang suka tema hantu-hantuan ya, Wak. Film yang akan kita ulas ini berjudul Guillemot The Lightless Door yang dirilis tahun lalu serta dibintangi oleh aktor Kim Kang-woo serta aktris Kim So-hee. Film ini sendiri disutradarai oleh Sim Dek-gon, di mana cerita akan berpusat pada situasi horor yang aneh di sebuah pusat pelatihan terbengkalai di kawasan Guisari. Mau tahu gimana cerita lengkapnya? Cus, kita mulai aja. Di awal film kita akan diperlihatkan pada seorang pekerja bangunan di mana ia menemukan sebuah mayat di dalam dinding. Banyak diberitakan mayat tersebut tidaklah membusuk. Hal ini tentu membuat geger semua orang. Beritanya tersebar di mana-mana. Dugaan awalnya ini adalah kasus pembunuhan. Di tempat yang berbeda, seseorang pria yang menonton berita tersebut tiba-tiba saja ketakutan. Seraya terus berkata, "Menjauhlah dariku." Pria itu nampak sangat frustasi hingga akhirnya ia mengakhiri hidupnya. Nah, di tahun 1998, sebuah komunitas dukun terlihat sedang melakukan ritual pengusiran setan. Tanpa ia sadari, setan-setan yang menguasai tempat tersebut lebih kuat darinya. Sang dukun pun akhirnya tewas secara mengerikan. Tempat itu adalah gedung penelitian kejiwaan yang konon katanya penuh misteri dan hantu. Beralih ke tahun 2002, hiduplah seorang pria muda tampan bernama Do Jin. Ia adalah anak dari dukun yang tewas dulu. Do Jin berniat membuka tabir yang selama ini belum terkuak terkait kematian sang ibu, agar jiwa ataupun rohnya bisa terbebas. Lalu pergilah ia ke gedung tua tersebut. Mereka menyebutnya Guillemot, yaitu pintu yang menghubungkan dunia roh dengan manusia. Do Jin masuk ke dalam gedung itu tepat ketika tengah malam. Ada begitu banyak hal misterius di dalam bangunan tersebut. Do Jin kemudian membuka sebuah peta guna mencari kantor pemeliharaan. Sesampainya di sana, ia pun menemukan buku yang sama persis dengan ibunya dulu. Buku tamu tahun 1990 oleh Kim Seok-hoo. Lalu terdengar suara dari balik pintu. Do Jin yang bersembunyi pun melihat sendiri jika kursi di sana bergerak dengan sendirinya. Nah, flashback lagi ke tahun 1996. Beberapa remaja masuk ke dalam bangunan angker tersebut guna merekam suasana di sana. Hal itu mereka lakukan untuk mengikuti kompetisi yang berhadiah sangat besar. Yoyong mulai bercerita di mana telah terjadi pembunuhan di lantai 3 gedung itu. Pelakunya sendiri adalah manajer gedung itu. Motifnya tidak ada yang tahu karena sang manajer keburu mengakhiri hidupnya. Selanjutnya terjadi kasus yang sama. Ada rumor yang menyebutkan jika bulan purnama tepat berada di atas gedung itu disebut bulan akhirat, di mana energi yang diturunkan bisa membuat gerbang Guillemot terbuka. Bulan benar-benar tampak merah darah. Pintu yang awalnya dikira terkunci bisa dibuka kembali oleh Ye-young. Kembali pada Do Jin, ia menyentuh pintu itu, dan saat ia masuk, Do Jin dibawa kembali ke tahun 1990 ketika belum terjadi kasus pembunuhan. Saat ia akan merobek buku daftar tamu, dari arah luar terdengar teriakan minta tolong, memohon agar tidak dibunuh. Pelan-pelan Do Jin membuka pintu itu, namun tidak terlihat ada korban kekerasan. Ia lalu masuk ke satu ruangan. Ada roh pria terbaring di sana. Ia ingin tahu kenapa Kim menggila dulunya. Namun belum sempat berbincang, Do Jin dikejutkan dengan hantu wanita yang lewat di depan pintu. Roh pria tadi juga menyerangnya. Beruntung ia masih bisa selamat. Kembali ke 3 remaja di tahun 1996. Mereka menuju lokasi di mana Kim Seok-hoo melakukan pembunuhan keji itu. Ye-young masuk ke dalam sebuah ruangan, begitupun dengan teman-temannya. Ye-young merasakan ada yang berbisik di telinganya. Mereka begitu terkejut ketika melihat hasil rekaman di kamera. Ada sosok hantu yang jelas tampak di sana. Mereka bertiga pun lari tunggang langgang meninggalkan kameranya di sana. Won Jae akhirnya kembali guna mencari kameranya.
dan dua teman yang lain telah turun duluan. Won-jae banyak mendengar suara-suara aneh. Ia juga merasa ada tangan yang mendekapnya. Tak berapa lama dua temannya datang lagi. Ternyata mereka hanya berputar-putar aja di area itu. Lalu seketika itu juga ada bayangan tangan menyerang mereka. Kembali pada Dojin. Ia keluar dari dalam ruangan. Momen itu bertepatan dengan gengnya Ye-young yang juga berlari. Mereka pun akhirnya bertabrakan. Ingat ya, ini adalah masa ataupun tahun yang berbeda, namun di tempat yang sama. Mereka pun dapat berbicara satu sama lain, namun tak saling melihat. Perlahan Dojin kembali masuk ke dalam ruangan. Dia bertemu satu roh anak kecil di dalam lemari. Sebelum berhasil membebaskan roh itu, sesosok setan secara tiba-tiba muncul di hadapan Dojin. Tentu itu membuatnya syok. Seperti ibunya dulu, setan itu berusaha menikam leher Dojin, namun gak berhasil. Dojin masih bisa menghindar. Kembali pada gengnya Ye-young, mereka tetap saja nggak bisa keluar dari bangunan itu. Lama berlarian, entah kenapa akhirnya mereka tiba di lantai dasar. Namun nggak ada pintu keluar. Mereka juga mendengar suara sekop yang diseret. Sosok setan yang paling ditakuti pun muncul. Kim yang dulu membunuh begitu banyak nyawa, Ye-young yang berteriak terdengar oleh Dojin. Ia pun mengalami hal yang serupa, berputar-putar di area yang sama. Dojin yang gak sadarkan diri karena terkena hantaman sekop, di saat terakhirnya ia melihat secercah cahaya yang merupakan ibunya. Ia pun kembali sadarkan diri. Saat bangun, hantu anak kecil itu mengajak Dojin turun ke kamar 204. Di sana hantu kecil itu menceritakan semua yang dilalui dulu. Ayah yang kerap menyiksa dirinya hingga gak sadar membunuh si gadis kecil, lalu menaruh mayatnya di dalam dinding dan menyebar kabar kalau anaknya telah hilang. Meski telah dikubur dalam dinding, gadis kecil itu ternyata belum mati. Ia mengutuk akan membunuh semua orang. Kembali kepada Ge-young, dinding kamar rontok dikit demi sedikit. Hantu itu menariknya ke bawah ranjang. Bangunan angker itu bukanlah dikuasai oleh hantu Kim, melainkan si kecil Mirin. Dengan dua kepribadian gandanya, dialah yang terus menyuruh Pak Kim untuk membunuh. Teorinya pada tahun 1990, Pak Kim lah yang membunuh semua orang yang masuk ke gedung itu. Mirin mengelak semua tuduhan itu. Dojin pun ingin membantu melepaskan arwah setan jahat yang lahir dari kepribadian gandanya. Suasana semakin memburuk. Dojin menyadari gak seharusnya dia dengan gegabah masuk ke bangunan itu. Balik lagi ke Ye-young, di mana setan itu melakukan semacam eksperimen. Saat berteriak kencang, Dojin secara tiba-tiba berada di sana dan menutup mulut Ye-young. Dojin mengira mereka adalah setan, bukannya manusia. Mereka akhirnya bergabung dan mencari jalan keluar bersama. Saat itulah mereka bertemu Won-jae. Dia berkata jika bisa menemukan kunci gedung, maka mereka pasti bisa keluar. Dojin menyadari jika Won-jae sedang duduk di atas kunci tersebut. Singkat cerita, kunci pun didapat oleh Tae-hun dan langsung membuka pintu. Dojin dan yang lain menyusul keluar. Tetapi keanehan belum usai. Dojin baru menyadari jika tiga sekawan itu sudah mati. Ye-young dengan sigap menyerang Dojin. Akan tetapi nggak disangka juga, Tae-hun menusuk Ye-young dari belakang dan berkata hantu itu akan membiarkan ia hidup jika Tae-hun bisa membunuh mereka semua. Mereka masih saling tusuk-menusuk. Hingga hantu perempuan itu datang lagi. Dojin mengambil pisau saktinya. Dia ingin mengistirahatkan roh Ye-young. Si hantu mulai mencengkram Dojin dari belakang. Dia menggila menusukkan pisaunya ke semua arah. Sampai suatu ketika dia menaruh tangan di dinding, membaca mantra, dan tembok itu pun akhirnya bergeser sedikit. Tetapi dia tidak berhasil keluar dan masih di area gedung. Sedihnya Dojin pun mengakhiri hidupnya di sana.
Terlihat tulisan di pintu, orang mati tidak bisa keluar dari gedung tersebut. Jadi sebenarnya Dojin juga telah mati. Ia hanya mengulang kejadian serupa. Dan cerita pun usai. Niat baik mau melepaskan roh ibu malah berakhir menjadi petaka. Memang ada hal di luar nalar yang sudah disuratkan, tidak bisa kita lawan, dan akhirnya membuat nyawa kita hilang. Rest in peace Dojin. Anyway, kalau kalian suka dengan ulasan film kita kali ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya ini, oke? Sertakan juga kritik dan saran kalian pada kolom komentar, atau jika ada request film apa yang akan kita ulas. Sekali lagi, terima kasih sudah nonton. Have a good day and bye-bye.